Asia telah menjadi negara-negara kecil pada tanggal 18 September 1849. Tokoh terkemuka teori classical conditioning learning by association berdasarkan eksperimennya yang terkenal yaitu Pavlov's dogs menyimpulkan bahwa terdapat respon refleks terhadap stimulus yang alami. Classical conditioning adalah proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu, kemudian diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkan. Konsep classical conditioning. Teori belajar classical conditioning mengimplikasikan pentingnya mengkondisi stimulus agar terjadi respon. Dengan demikian, pengontrolan dan perlakuan stimulus jauh lebih penting daripada pengontrolan respon. Konsep ini mengisyaratkan bahwa proses belajar lebih mengutamakan faktor lingkungan yang berasal dari eksternal daripada motivasi yang berasal dari internal. Implementasi teori classical conditioning pada anak dengan hambatan perilaku dan emosi yang sering menendang orang lain apabila hal-hal yang anak tersebut inginkan tidak terpenuhi. Pada gambar terdapat dua anak yang saling memperebutkan boneka. Anggap saja salah satu anak tersebut adalah anak dengan hambatan perilaku dan emosi. Anak tersebut sering menendang orang lain apabila keinginannya tidak terpenuhi. Yang terjadi, stimulus tidak terkondisi di mana hal-hal yang sesuai dengan keinginannya tidak terpenuhi dan timbullah respon tidak terkondisi di mana anak tersebut menendang orang lain. Lalu pengimplementasian teori classical conditioning dengan memunculkan stimulus terkondisi di mana anak diberikan samsak tinju sehingga dapat timbulnya respon terkondisi. Ketika anak sedang marah, anak dapat menendang samsak tinju tersebut. Hasilnya, ketika ia marah diberikan stimulus terkondisi berupa samsak tinju untuk mengurangi perilaku menendang orang lain karena hal tersebut dapat merugikan orang lain yaitu merasa kesakitan. Selain itu, samsak juga dapat melatih fisik dan motorik serta keterampilan olahraga berupa tinju. Teori operant conditioning diciptakan oleh Barhas Friedrich Skinner atau bisa dikenal dengan B.F. Skinner. Lahir pada tahun 1904, seorang penganut behaviorism yang dianggap kontroversial. Tahun 1974, Skinner menerbitkan karya tulis yang dianggap baru yaitu Behaviorism, di mana tema pokok dari karya tersebut adalah bahwa tingkah laku dibentuk oleh konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh tingkah laku itu sendiri.
conditioning. Operant conditioning atau pengkondisian operan adalah suatu proses penguatan perilaku, yaitu penguatan positif atau negatif, yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan. Konsep dari operant conditioning. Konsep pertama yaitu perilaku yang diikuti oleh stimulan-stimulan pengunggah memperbesar kemungkinan dilakukannya lagi perilaku tersebut di masa-masa selanjutnya. Perilaku yang tidak lagi diikuti oleh stimulan-stimulan pengunggah memperkecil kemungkinan dilakukannya perilaku tersebut di masa-masa selanjutnya. Implementasi teori operant conditioning pada anak dengan hambatan perilaku dan emosi yang sering menendang orang lain dan berteriak marah apabila hal-hal yang anak tersebut inginkan tidak terpenuhi. Implementasi teori operant conditioning yaitu dapat dilakukan dengan yang pertama adalah penguatan negatif atau reinforcement negatif. Reinforcement negatif dapat diberikan berupa hukuman dikurung dalam ruangan secara individu atau sendiri sampai ia tenang. Yang kedua adalah penguatan positif atau reinforcement positif. Reinforcement positif diberikan reward berupa bintang di papan tempel yang sudah dipersiapkan sebagai sarana penilaian perilaku anak. Hasilnya, apabila diberikan reinforcement negatif, anak tidak mau lagi merasakan hukuman. Sedangkan apabila anak diberikan reinforcement positif, ia mengetahui apabila ia tidak melakukan hal tersebut, maka ia akan mendapatkan reward berupa bintang yang dimana hal tersebut merupakan kesukaannya juga membanggakan baginya karena seperti pujian. Albert Bandura, lahir pada 4 Desember 1925 di Kanada, memiliki pemikiran terhadap teori modeling yang terdapat 3 asumsi. Yang pertama, individu melakukan pembelajaran dengan meniru yang ada di lingkungan. Yang kedua, terdapat hubungan erat antar pelajar dan lingkungan. Yang ketiga, hasil pembelajaran berupa kode perilaku visual dan verbal yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Modeling artinya meniru. Dengan kata lain, modeling juga merupakan proses pembelajaran dengan melihat dan memperhatikan perilaku orang lain kemudian mencontohnya. Hasil dari modeling atau peniruan tersebut cenderung menyerupai bahkan sama perilakunya dengan perilaku orang yang ditiru tersebut. Implementasi teori modeling pada anak dengan hambatan perilaku dan emosi dengan mencontohkan perilaku sopan, yaitu salim kepada orang yang lebih tua, guru kelas.
Implementasi yang dapat dilakukan dengan siswa lainnya melakukan perilaku sopan, yaitu salim kepada guru sebelum memasuki kelas dan setelah selesai kelas, agar anak dengan hambatan perilaku dapat meniru hal tersebut karena merasa apabila tidak melakukannya sendiri dapat dilabeling tidak sopan.